melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita akan masuk ke hadis Al-Halal wal-Haram. Hadis yang ke-6 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah tentang yang halal dan yang haram serta yang mustabih. Jadi ada yang halal yang sudah jelas, ada yang haram dan sudah jelas juga, dan ada yang mustabih, ada yang belum jelas. Belum jelas menurut kita, bukan nasnya belum jelas, bukan, tapi kitanya yang belum paham. Tayyib, bismillah. Hadis yang ke-6 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kata Abu Zakaria rahimahullahu ta'ala, an Abi Abdillahi An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man dan Bashir anak dan ayah, dua-duanya adalah sahabat Rasul. Ayahnya Bashir bin Amr, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita mendoakan Nu'man radhiyallahu anhuma, maksudnya adalah Nu'man dan Bashir, ayahnya adalah sahabat Rasul. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahat al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini digas sedikit biar enggak ngantuk. Tayyib, dari Nu'man ibnu Bashir, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya sesuatu yang halal di dalam syariat ini sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, begitu juga sesuatu yang haram itu sesuatu yang jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Akan tetapi antara yang halal dan yang haram ini ada yang mustabih, ada yang agak kabur. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang kebanyakan orang tidak tahu ini halal atau haram. Jadi bukan maksud nasnya yang tidak jelas, tapi orangnya yang tidak paham. Yang orang ini paham, tapi alim itu paham. Alim ini tidak paham, alim yang itu paham. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi dalam perkara agama ini dibagi menjadi ada yang halalnya sudah jelas, ada yang haramnya sudah jelas, ada yang mustabih bagi sebagian orang, kabur bagi sebagian orang, dia belum paham ini halal atau haram. Maka yang halal tentu sesuatu yang kita diperbolehkan untuk menggunakannya, memakannya dan meminumnya, melakukannya. Sesuatu yang haram kita dilarang untuk melakukannya dan bahkan kita diharamkan untuk mendekatinya, seperti zina. Mendekat saja tidak boleh. Dan semua hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada yang haram tidak boleh kita mendekatinya. Tayyib, dalam makanan misalnya, maka hukum asal makanan semuanya adalah halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Ayat berapa itu? Ayat 29 ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah yang menciptakan apa yang ada di bumi ini untuk kalian. Semua yang ada di bumi ini halal.
Maka dari itu hukum makanan, pakaian, tempat tinggal semuanya adalah halal kecuali yang diharamkan. Yang dihalalkan di dalam Al-Quran juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala. Tayyib, secara globalnya misalnya firman Allah ta'ala, wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Secara global Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan untuk kita sesuatu yang tayyib, yang bagus. Bukannya halal saja, tapi halal dan bagus, baik, bagus untuk tubuh kita. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan sesuatu yang buruk bagi kita. Maka tidak ada sesuatu yang halal kecuali itu baik bagi kita secara global, dan tidak ada sesuatu yang diharamkan kecuali itu membawa mudarat bagi kita, membawa kerusakan, penyakit bagi diri kita. Tayyib. Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya menghalalkan hal-hal yang halal memang secara jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Tayyib, Allah katakan uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan untuk kalian bahimatul an'am, unta, sapi, kerbau, domba, kambing, bahimatul an'am. Dan juga dalam ayat lain Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, dan itu salah satu penghasilan yang berkah. Wa harrama riba, dan Allah haramkan riba. Taib, adapun misalnya yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, misalnya hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian mayit, bangkai. Waddamu, darah yang mengalir dari sembelihan kita. Darah yang mengalir dari sembelihan kita, itu darah yang mengalir itu tidak boleh. Ini kadang ada yang dibikin sosis apa ya, sengaja ditumpukin, itu tidak boleh. Haram dengan nas Al-Quran. Daman masfuhan. Adapun kalau yang tersisa di daging itu tidak masalah. Yang diharamkan itu yang mengalir ketika kita sembelih. Walahmul khinzir, dan juga diharamkan atas kita daging babi. Wa ma uhilla li ghairillah, dan yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah, haram juga hukumnya. Tayyib, orang Islam, walaupun orang Islam yang menyembelih, tapi ketika dia tidak menyembelihnya menyebut nama Allah, maka tidak halal. Wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu, hewan yang al-munkhaniqah, hewan yang mati kena cekik. Wal mauqudhatu, hewan yang mati dipukul. Sapi dipukul mati kemudian kita makan, tidak boleh. Ini ada kadang yang di mana itu di Eropa tidak disembelih tapi di strum. Tayyib, ada juga yang langsung di blender hidup-hidup, dibikin apa itu, sosis apa. Wal mutaraddiyatu, dan juga misalnya hewan itu jatuh dari ketinggian kemudian mati, itu juga tidak halal bagi kita. Wan natihatu, atau yang terkena tanduk oleh hewan yang lain itu juga tidak halal. Wa ma akala sab'u, dan apa yang dimakan oleh binatang buas, illa ma dzakaitum, kecuali yang dimakan binatang buas tersebut itu sempat kita sembelih. Tayyib, kalau sempat kita sembelih maka dia menjadi halal. Tayyib, kecuali kalau misalnya pada saat kita mengutus anjing peliharaan kita tadi, anjing yang terlatih, kita utus dengan mengucapkan basmalah, dia ketangkap mati, itu halal bagi kita. Tapi kita ketika melepaskannya mengucapkan basmalah. Sama juga kalau kita nembak misalnya, memanah, maka kita sebut basmalah supaya hasilnya jadi halal. Wa ma dzubiha 'alan nusubi, dan apa-apa yang dipersembahkan untuk berhala-berhala, ini juga jadi bangkai. Ini ada sesajen-sesajen yang kalau dibuat untuk perayaan-perayaan itu tidak halal. Tayyib, wa antastaqsimu bil azlam, dan juga mengadu nasib dengan anak panah, ini juga sesuatu yang diharamkan. Ini contoh-contoh yang
diharamkan di dalam Al-Quran dari makanan atau hewan. Dan dari hadis-hadis Nabi SAW juga disebutkan hewan-hewan yang tidak boleh kita makan. Kullu dzinabin minas siba', semua hewan yang bertaring itu juga tidak boleh. Harimau, singa, ya ular, tayyib, bertaring yang dengan taring yang tersebut dia memangsa. Kecuali yang kalau dia tidak memangsa, seperti misalnya kelinci, ya. Tayyib. Apa yang tidak bertaring, yang bertaring, kalau taringnya tersebut tidak memangsa, maka dia tidak jelas. Kalau kita sebut misalnya binatang buas, nah, seperti itu. Wa kullu dzi mikhlabin minat tuyur, dan juga semua burung yang memiliki mikhlab, cangkram, yang dengan cangkramnya ini dia memangsa, seperti misalnya elang, raja wali, tayyib, dan lain sebagainya. Itu termasuk yang diharamkan. Termasuk yang diharamkan adalah hewan-hewan yang menjijikkan, misalnya hewan yang menjijikkan, kecoak, tayyib, ulat, ya. Ini dia sesuatu yang menjijikkan, maka hukumnya haram. Atau yang dia tidak makan kecuali dari sesuatu yang menjijikkan, ini juga tidak boleh. Lele misalnya, kita ngidup lele di tempat pembuangan kotoran manusia, nah, ini tidak boleh juga, karena dia tidak makan kecuali dari kotoran tersebut. Kecuali kata para ulama ditangkap tapi karantina dulu, karantina selama 3 hari dan dikasih makanan-makanan yang halal, baru kemudian boleh dibuat pecel lele. Tayyib. Sama juga misalnya tidak boleh juga kalau misalnya ada pohon yang di situ hanya disirami dengan kotoran. Pohon disirami dengan kotoran dan dia berbuah, nah, itu juga termasuk yang tidak boleh misalnya. Tayyib. Termasuk juga hewan yang hidup di 2 alam atau yang disebut dengan barmaiyat. Ya, buaya, ya kan? Itu juga termasuk hidup yang di 2 alam dan juga dia pemangsa, ya, buaya. Tidak boleh. Adapun semua hewan-hewan laut, apapun namanya, mau singa laut, mau anjing laut, semuanya halal. Tayyib, halal dengan hadis Nabi SAW, tahurun ma'uhu wal hillu maitatuh. Airnya suci dan mayitnya, bangkainya juga adalah halal, apapun namanya. Walaupun di darat misalnya dia haram singa, tapi karena dia singa laut maka dia menjadi halal. Tayyib. Atau yang diharamkan ini juga adalah hewan-hewan yang memang dia boleh untuk dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram, sebagaimana yang disebut di dalam hadis Nabi SAW, khamsun minal fawasiqi, 5 hewan fasik. Di situ ada al-ghurab, burung gagak, al-hada'ah, burung raja wali, kemudian juga al-kalbul akur, anjing, kemudian juga al-fa'rah, tikus. Itu disebutkan Rasul secara khusus, dia boleh dibunuh di luar tanah haram maupun di tanah haram, itu boleh dibunuh. Karena kan kalau di tanah haram ini tidak boleh kita memburu binatang, mematahkan ranting, tidak boleh. Tetapi untuk hewan-hewan tadi itu boleh dibunuh di tanah haram maupun di luar tanah haram, apalagi di tanah haram. Kemudian yang terakhir adalah al-fa'ratu al-hayyah, ular. Ini juga termasuk hewan yang boleh dibunuh dan tidak boleh dimakan. Ini kadang ada orang yang makan ular, makan darah ular, ini tidak boleh. Dan subhanallah, kata para ulama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, makanan kita itu akan mempengaruhi jiwa kita. Maka orang yang suka memakan makanan yang haram, maka jiwanya akan tidak jauh dari makanan-makanan yang dia makan. Ada yang makan makanan yang kaki 4 yang na'udzubillah haram, atau makan makanan yang menjijikkan.
makan kalajengking, makan ular sebagaimana di negara kafir ya. Orang mana itu? Orang Thailand. Tayyib. Nah, ini sesuatu yang menjijikkan, haram, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk orang-orang yang beriman at-thayyibat, sesuatu yang halal dan yang baik. Maka ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi seorang muslim, dihalalkan untuk kita hal-hal yang baik saja dan diharamkan atas kita hal-hal yang buruk. Termasuk juga yang diharamkan adalah hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh. Hewan yang dilarang untuk dibunuh, semut misalnya. Kecuali kalau seandainya semut tersebut misalnya membawa mudarat, semut merah misalnya. Tayyib. Kemudian juga katak, termasuk yang dilarang dibunuh. Kemudian burung hudhud. Burung hudhud juga termasuk yang dilarang dibunuh. Nah, sesuatu yang di dalam syariat itu diperbolehkan untuk dibunuh atau yang dilarang untuk dibunuh, maka ini tidak boleh dimakan. Tidak halal untuk kita makan. Taib. Jadi perkara-perkara yang haram ini ya tadi yang kita sebutkan kurang lebihnya. Adapun selebihnya itu semuanya adalah sesuatu yang halal. Kuda halal apa haram? Halal. Gajah halal atau haram? Tapi kan dia ada taringnya tuh, gadingnya. Tayyib. Kata para ulama, ini gadingnya bukan untuk memangsa. Ya gadingnya memang seperti itu. Maka sebagian ulama mengatakan halal, gajah halal. Tayyib. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak yang tidak tahu tentang perkara mustabih. Apa itu perkara yang mustabih? Perkara yang dia tidak tahu itu hukumnya halal atau haram. Bisa jadi di sisi orang lain itu hukumnya dia sudah tahu. Hukumnya misalnya halal, haram atau halal. Tetapi bagi dirinya dia nggak tahu ini halal apa haram ya. Maka orang yang mustabih seperti ini, maka dia harus tawakuf. Dia harus tawakuf, tidak boleh memakan atau menggunakan barang yang syubhat tadi. Karena dia belum tahu halal atau haram. Kalau dia sudah tahu halal, boleh baginya. Kalau dia sudah tahu yang haram, tentu dia harus menghindarinya. Tapi di sini dia belum tahu hukumnya apa. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Dia belum tahu, belum sempat belajar dan belum sampai kepada keyakinan atau belum sampai kepada ghalabatul dzan. Dia masih sama. Halal haram dia masih sama. Orang yang keadaannya seperti ini dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Untuk meninggalkan perkara yang mustabih tadi. Kenapa? Lil wara'. Karena menjaga diri dari sesuatu yang haram. Karena bisa jadi dia melakukan hal tersebut memang itu hukumnya haram. Tayyib. Atau kalau dia melakukan sesuatu, tayyib, melakukan sesuatu yang haram tadi, tayyib, yang kemudian dengan sesuatu yang dia lakukan tadi kemudian menimbulkan fitnah. Tayyib. Maka dengan dia menghindari dari perkara tadi, dia menghindari perkara dari yang haram, ihtiyat, dan juga menjaga kehormatannya agar kemudian tidak dibilang si fulan tersebut melakukan yang haram. Orang sudah tahu itu hukumnya haram, tapi dia tidak tahu ini haram atau halal, tapi tetap saja dia lakukan. Maka orang akan menilainya, oh si fulan itu ya berani-beraninya melakukan yang haram ya. Maka dari itu kita dianjurkan untuk apa? Tawakuf, untuk berhenti, tidak kemudian mengambil atau melakukan sesuatu yang haram tersebut. Kata Rasul, "Famanittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Barang siapa menjauhi sesuatu yang syubhat tadi, maka dia telah menjaga agamanya, takut jatuh kepada yang haram. Wa irdihi, dan juga menjaga kehormatannya agar orang-orang tidak mencibirnya, oh si fulan itu melakukan yang haram. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh kepada perkara yang subhat, maka dia telah terjatuh kepada yang haram, bahkan dia tidak sadar itu adalah haram. Karra'i yar'a haulal hima. Sebagaimana pengembala yang dia mengembala
di perbatasan rumput orang. Maka dari itu seharusnya dia harus menghindar atau harus menjauh dari perbatasan tadi. Karena ketika dia mengembala kambing atau domba di perbatasan tadi, kambing dan domba ini makhluk yang tidak berakal, tidak bisa diajak bicara dan tidak bisa dikendalikan. Maka ketika dia nerobos lapak orang lain, maka berdosalah kita. Maka dari itu jangan dekat-dekat. Maka dari itu perkara yang syubhat ini batas antara halal halal dan haram. Maka untuk mencari selamatnya adalah kita menjauh, kita tidak mendekat. Tayyib. Ini kalau seandainya misalnya rumput tersebut ini karra'i yar'a haulal hima, kalau seandainya rumput tersebut milik orang lain. Misalnya kalau rumput tersebut di tanah orang lain, maka ketika kita ingin mengambil dari rumput tersebut, kita harus izin. Karena ini tanah milik orang lain. Adapun kalau tanah itu milik umum, maka milik umum misalnya siapa saja boleh. Nah, ini kita tidak perlu izin. Karena kata Nabi SAW, an-nasu syuraka'u fi thalathatin. Manusia itu berserikat dalam 3 hal. Fil kala'i wal ma'i wan nar. Pada 3 perkara. Fil kala, rumput. Jadi kalau seandainya ini tempat-tempat umum, maka tidak boleh ada yang melarang kita mengambil dari rumput tersebut, dan tidak boleh kita menguasai tempat tersebut. Tidak boleh kita menguasai, tidak boleh kita melarang orang lain. Rumput, air begitu juga. Ini ada sungai milik umum. Tidak boleh kita menguasai tempat tersebut. Tidak boleh kita melarang orang lain dari air tersebut. Begitu juga api. Boleh kita mengambil api dari tempat tersebut kalau sifatnya umum. Tapi kalau sifatnya milik seseorang, maka kita harus meminta izin terlebih dahulu. Karra'i yar'a haulal hima yusiku an yarta'a fih. Yusik, khawatir kita jatuh kepada yang haram, dekat-dekat yang haram, jatuh kepada yang haram. Begitu sebagaimana domba tadi sulit untuk kita kendalikan, begitu juga hati kita Bapak Ibu, sulit untuk kita kendalikan. Kita dekat-dekat yang haram, besoknya kita belum, besok lagi belum, lusanya kita sudah terjatuh kepada yang haram. Dimulai dari apa? Dimulai dari bermudah-mudahan, dimulai dari menganggap gampang, dimulai dari menganggap iman kita kuat. Dekat-dekat kita jatuh. Ala wa inna likulli malikin hima. Sesungguhnya kata Rasul, setiap raja itu memiliki batas-batasannya. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Sesungguhnya batasan-batasan Allah itu adalah apa yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Kemudian terakhir Rasul mengatakan, sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada mudghah, segumpal daging. Ya, seperti mudghah itu sesuatu yang kita kunyah di mulut kita. Itu namanya mudghah. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu bagus, maka bagus juga tubuh kita. Maka kata para ulama, tubuh kita ini seperti suatu kata Imam Nawawi, seperti sebuah kerajaan, ya, seperti sebuah kerajaan. Tayyib. Dan hati kita ini adalah raja dari kerajaan tersebut. Maka kalau raja itu baik, maka baik pula rakyatnya, baik pula kerajaannya. Tetapi kalau rajanya buruk, maka buruk pula kerajaannya, buruk pula rakyatnya. Maka begitu juga hati kita. Kalau hati kita baik, maka semuanya juga akan ikut baik. Pandangan kita akan ikut baik, lisan kita akan ikut baik, adab kita akan ikut baik. Semuanya berporos pada hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Dan apabila dia rusak pula semuanya. Maka di sini perbuatan itu adalah cerminan dari hati seseorang. Ucapan seseorang itu adalah cerminan dari hati seseorang. Maka seseorang jangan kemudian sombong dengan mengatakan, penampilan saya ya seperti preman, seperti apa ini, tapi hati saya malaikat. Zahir Anda itu sudah menampakkan hati Anda.
Anda tidak perlu mengatakan Anda baik atau Anda buruk. Zahir Anda itu sudah menampakkan Anda itu baik atau Anda buruk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza salahat salahal jasadu kullu." Apabila hati tersebut baik, maka baik pula yang lainnya. Wa idza fasadat, apabila dia rusak, maka rusak juga semuanya. Apa kata Rasul? Ala wahya al-qalbu, hati kita. Dan kenapa dinamakan dengan al-qalbu? Karena dia adalah sesuatu yang berbolak-balik. Kata seorang syair, ma sumyal qalbu illa min taqallubihi. Tidaklah hati itu dinamakan dengan hati kecuali karena dia berbolak-balik. Fahdar 'alal qalbi min qalbin wa tahwilin. Maka hati-hatilah dengan hati, dia akan berbolak-balik dan akan berubah-ubah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita dalam iman dan sunnah, istiqamah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, silakan. Tayyib, sepertinya tidak ada. Sepertinya tidak ada. Tayyib, Masya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.